Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5 yang cerdas dan ceria. Bertemu lagi dalam pelajaran IPS dengan Bu Yeni dan Bu Puji. Nah, tujuan pembelajaran IPS hari ini adalah baca dulu ya. Oke, sekarang kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pertama tentang pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan dalam bidang sosial. Oh, bagaimana bisa terjadi ya? Nah, begini ceritanya. Interaksi manusia dengan lingkungan alam dan sosialnya mempengaruhi cara bergaul masyarakatnya. Sebagai contoh, masyarakat di Bali. Masyarakat di Bali memiliki ciri khas dalam kegiatan bertaninya, yaitu dengan membangun subak. Subak adalah organisasi masyarakat di Bali yang mengatur sistem pengairan sawah di Bali. Dengan subak, semua petani mendapatkan air dengan adil, sehingga hidupnya harmonis. Interaksi lingkungan alam dan interaksi sosial masyarakat Indonesia terjadi di berbagai daerah juga. Hal inilah yang mempengaruhi munculnya keberagaman suku bangsa. Di Indonesia terdiri atas kurang lebih 1128 suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Untuk jelasnya lihat halaman 50 ya di buku paketnya. Indonesia memiliki begitu banyak suku bangsa, maka kita harus memiliki sikap yang bisa menyatukan Indonesia seperti boleh negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sikap tersebut seperti bangga, tidak menjelek-jelekan suku bangsa lain dan tidak membanggakan suku sendiri. Masuk pada materi pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan dalam bidang budaya. Bagaimana bisa terjadi ya? Nah, begini penjelasannya. Kondisi lingkungan alam dan sosial membuat manusia belajar untuk menyesuaikan diri. Penyesuaian diri manusia terhadap lingkungan alamnya diwujudkan dalam bentuk adat istiadat dan kebiasaan masyarakat sehari-hari. Kebiasaan tersebut membentuk budaya suatu suku bangsa. Nah, apa saja contoh bentuk budaya tersebut? 1. Bahasa daerah, tarian, lagu daerah, pakaian adat, dan senjata tradisional. Sekarang kita bahas bahasa daerah. Indonesia memiliki banyak bahasa daerah, yaitu sekitar 546 jenis. Setiap jenis bahasa daerah memiliki logat yang berbeda-beda. Salah satu yang penyebabnya adalah kondisi lingkungan alam yang berbeda-beda dari sekitarnya. Walaupun demikian, orang Indonesia tetap bisa berkomunikasi karena kita memiliki bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oh ya, untuk lebih jelasnya boleh ya dibaca di halaman 54 buku paket. Dan kita masuk ke tarian tradisional. Tarian tradisional memiliki makna dan simbol. Beberapa contoh tarian Indonesia seperti saman yang memiliki makna ajakan untuk berbuat baik. Kalian tahu dari mana tari saman berasal? Ya benar, dari Aceh. Contoh yang lain adalah tari piring. Tari piring berasal dari Sumatera Barat. Awalnya tari ini sebagai rasa syukur kepada dewa-dewa. Namun sekarang dijadikan sebagai hiburan. Karena sejak Islam masuk, maka tidak ada penyembah kepada dewa-dewa. Nah, sekarang coba kalian perhatikan halaman 57 buku paket tentang lagu daerah. Contohnya Bu Yeni akan tampilkan di akhir video ini ya. Masuk ke pakaian adat. Pakaian adat merupakan pakaian khas suatu daerah yang dikenakan saat perayaan atau upacara adat. Nah, berbagai macam berarti bentuknya ya. Masuk pada senjata tradisional. Di suatu daerah, senjata tradisional dipakai untuk melengkapi pakaian, tarian dalam suatu upacara atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya senjata tradisional tadi golok ya. Golok berasal dari Betawi. Lalu ada lagi contohnya rencong.
Rencong berasal dari Aceh. Selanjutnya, rumah adat. Rumah adat merupakan rumah khas suatu daerah yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat. Agar lebih jelas, dibaca ya di halaman 60-61 buku paket tentang rumah adat. Kita memiliki keberagaman budaya. Bagaimana ya cara menghormati keberagaman budaya tersebut agar kita tetap berbineka tunggal ika? Nah, ini dia caranya. Yang lainnya bisa kalian cari ya di buku atau di internet. Nah, ini adalah materi berikutnya. Bagaimana bisa terjadi? Jadi begini, kebutuhan hidup manusia dapat dipenuhi melalui kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Nah, kegiatan tersebut tidak bisa dilakukan sendiri. Kerjasama tersebut menunjukkan adanya interaksi sosial di masyarakat. Nah, kegiatan ekonomi tersebut bisa terjadi di pantai, dataran rendah maupun dataran tinggi. Mesat ngepung luhur